Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak mengucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa kita pada hari ini lancar-lancar saja. Dan Bapak senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Baik anak-anak, jadi untuk materi pesantren kilat kita pada hari ini berkaitan dengan rukun iman kepada Rasul. Nah, di sini Bapak akan mencoba untuk menerangkan sedikit apa itu rukun iman kepada Rasul. Rukun iman kepada Rasul ini adalah rukun Islam, rukun iman yang keempat. Nah, di sini dapat kalian lihat ada buku yang sangat menarik sekali yang memuat mengenai iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul di sini iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Di sini kita wajib mengimani Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya, bisa kita lihat di sini yang artinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 7. Di sini apa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul? Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Jadi Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kedudukan tinggi yang diberi wahyu. Sedangkan Rasul adalah berasal dari kata al-irsal yang berarti utusan. Jadi Rasul adalah laki-laki yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Bagaimana? Sudah jelas apa beda antara Nabi dan Rasul? Kemudian kita akan lihat lagi siapa saja yang termasuk ke dalam Nabi dan Rasul. Sebenarnya ada banyak Nabi dan Rasul. Dalam riwayat Abu Umamah, Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa tepatnya para Nabi?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab 124.000. Dan Rasul ada 315 orang. Nah, jadi berapa jumlah Nabi nak? Jumlah Nabi ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 315 orang. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, maka kita hanya wajib mengimani 25 orang Nabi dan Rasul saja. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul tersebut, bagaimana kalian sudah pernah membaca kisah mereka semua atau belum? Jika kalian belum membaca semua kisah dari Nabi dan Rasul tersebut, nanti silakan kalian bisa cari di internet, banyak sekali kisah-kisah perjalanan hidup dari Nabi dan Rasul tersebut. Nah, di antara 25 Nabi tersebut ada 5 orang yang dijuluki Ulul Azmi. Nah, pernahkah kalian mendengar kata Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang dapat dipercaya karena mereka memiliki perjuangan dan ketabahan dalam menyebarkan Islam.
Siapa saja mereka? Adalah Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad alaihi salam. Kemudian, apa beda Nabi dan Rasul? Ayo. Nabi dan Rasul tentu memiliki perbedaan. Bedanya, yang pertama, kalau Nabi jumlahnya lebih banyak. Kalau Rasul, itu hanya orang-orang pilihan. Kemudian, kalau Nabi tidak diperintah untuk menjadi utusan Allah. Sedangkan kalau Rasul diutus untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kaum kafir. Jadi, Rasul itu tugasnya menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu Allah kepada kaum-kaum kafir. Kemudian Nabi meneruskan syariat yang lama. Sedangkan Rasul, setiap Rasul diberikan syariat yang baru. Seperti kita ketahui, setiap Rasul dia mempunyai tugas masing-masing menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad, dia bertugas sebagai apa? Nah, menyampaikan wahyu dari Al-Quran, ya, dari Allah berupa Al-Quran. Kemudian kalau Nabi pertama adalah Adam alaihissalam, sedangkan kalau Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Kemudian kalau Nabi dia belum tentu Rasul, tetapi kalau Rasul dia sudah pasti seorang Nabi. Bagaimana? Sudah jelas beda antara Nabi dan Rasul? Oke, kita lanjut. Lalu apa saja tugas Nabi dan Rasul? Tugas Nabi dan Rasul yang pertama adalah menyampaikan ajaran agama dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah serta meninggalkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 39 yang artinya mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Yang ketiga, tugasnya membimbing manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan serta membawa kabar gembira tentang surga dan mengingatkan akan neraka. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 165 yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tugas keempat, memperbaiki kondisi umat manusia dengan memberikan teladan yang baik. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, memberikan kesaksian atas umat manusia pada hari kiamat bahwa mereka telah menyampaikan semua misi yang mereka emban secara jelas. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 41. Yang artinya, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Nah, apakah semua nabi adalah Islam? Nah, itu pertanyaannya ya. Di dalam hadis Bukhari, semua nabi itu adalah saudara sebapak, berlainan ibu. Asal agama mereka satu, yaitu tauhid, sekalipun berbeda rincian syariatnya. Jadi, semua nabi itu pada dasarnya menyampaikan ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu artinya ajaran yang mengajak manusia untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu. Nah, di dalam Islam, bagi kita umat Nabi Muhammad, ajaran tauhid itu bernama Islam, ya. Jadi di dalam Islam kita harus yakin bahwa Allah itu satu. Kalau Nabi Musa itu agamanya adalah agama Yahudi di situ. Kemudian dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 19 dikatakan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
Jadi beruntunglah kita terlahir sebagai agama Islam, karena agama yang diridhoi di sisi Allah satu-satunya adalah agama Islam. Karena agama Islam adalah agama penutup. Kemudian apa saja sifat Nabi dan Rasul? Sifat Nabi dan Rasul yang harus kita teladani adalah yang pertama siddiq, artinya jujur. Kemudian sabar. Kemudian fatonah, artinya cerdas pandai. Lalu tabligh, artinya menyampaikan. Ya. Kemudian amanah, maksudnya dapat dipercaya. Kemudian maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, serta berakhlak mulia. Nah, anak-anak, kita harus meneladani sifat Nabi dan Rasul ini, dan paling tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai seorang pelajar, kalian harus siddiq, harus jujur. Jangan pernah berkata bohong kepada siapapun, karena berbohong itu adalah berdosa. Kemudian kita harus sabar dalam menghadapi semua masalah. Kita harus menjadi siswa yang cerdas dengan rajin belajar agar kita menjadi pintar. Kemudian kita harus amanah. Kalau kalian diberikan tanggung jawab, itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus berakhlak mulia. Kita harus membantu sesama kita, memberikan teladan yang baik kepada teman-teman kita, ya. Kemudian, apakah para nabi dan rasul adalah manusia biasa? Nah, ini di dalam surah Al-Furqan dikatakan, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya nabi dan rasul yang diutus itu juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa mereka juga makan, mereka melaksanakan aktivitas biasa, kemudian mereka juga mati, ya, mereka meninggal. Sama, kita juga nanti suatu saat nanti akan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka juga sebagai manusia biasa tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Di dalam surat Al-Jin dikatakan dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Artinya Nabi saja tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi kalau seandainya kita pernah mendengar seorang dukun ataupun peramal yang bisa mengaku dapat mengetahui hal-hal yang gaib, membaca masa depan, itu tidak perlu kita percaya, karena tidak ada seorang manusia pun, sedangkan Nabi dan Rasul pun tidak mampu mengetahui hal-hal yang gaib. Bagaimana anak-anak? Bapak rasa apa yang Bapak sampaikan ini sudah cukup jelas. Nah, berikutnya tugas kalian adalah kalian merangkum apa yang telah Bapak sampaikan ini. Kalian tulis ya di buku latihan, kertas 1 lembar saja. Kemudian nanti kalian hasilnya kalian foto. Jadi rangkuman yang telah kalian buat kalian foto, ya. Bapak harapkan rangkuman yang kalian buat itu selengkap mungkin seperti apa yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Oke, kalau sudah, tolong dikirimkan di Japri kepada Bapak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.